Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam ini adalah malam yang pertama ibadah doa Getsemani kita. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya bahwa ibadah doa Getsemani itu akan dilaksanakan 4 kali. Kemudian ada Jumat Agung dan puncaknya adalah di acara Paskah pada hari Minggu depan. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selama doa Getsemani, ibadah doa Getsemani itu akan mengambil tema doktrin Calvinisme atau yang disingkat dengan tulip. Tulip adalah suatu singkatan, dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan sharing tentang firman Tuhan mengenai tulip T yang pertama. Ya, T yang pertama yaitu total depravity atau total deprivation atau kerusakan total. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mempersiapkan hati kita agar benar-benar firman yang akan disampaikan itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hakikat manusia adalah sebagai orang berdosa. Kita akan selalu cenderung melakukan dosa. Pernahkah Bapak Ibu sekalian berpikir untuk 1 hari saja kita tidak melakukan dosa? Gak perlu dijawab ya. Tanya dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dan ingat bahwa upah dosa adalah maut. Seperti kata firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Namun syukur kepada Tuhan, hanya dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, seberapa besarnya dosa yang telah kita buat, Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Amin. Dosa kita telah diampuni. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Dia tetap memelihara kita hingga pada saat ini. Anugerahnya begitu besar dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita angkat pujian penyertaan-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian kita meresapi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah Tuhan buat bagi kita.
bangkit berdiri. Dari awal kita katakan penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu Tuhan, benar Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak yang berdosa. Kami telah rusak ya Bapa oleh dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami yang selalu mendukakan Engkau. Tapi Engkau penuh kasih dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa jauh dari dosa. Dan ajar kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Seperti pada malam hari ini, kami datang untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ya Bapa boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Biar boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih, Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Di atas kayu salib Yesus mencurahkan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang menghapus semua dosa kita. Sehingga hari ini kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang benar karena iman dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, betapa hebat.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita masuk di doktrin yang pertama, yaitu total depravity atau kerusakan total. Allah membenci dosa karena dosa memperbudak kita dan pada akhirnya kita akan binasa. Sementara Allah tidak ingin kita binasa, melainkan Ia ingin kita beroleh hidup yang kekal. Allah adalah sumber kehidupan dan Dia menyediakan kehidupan kepada barang siapa yang hendak percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, datang kepadanya. Bawa semua keberadaan hidup kita. Minta ampun atas semua dosa dan pelanggaran kita. Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Dia telah mengampuni dosa kita dan Ia berjanji akan menyertai kita sampai selamanya. Mari sujud di altar. Bila Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan seberat apapun itu, mari bawa kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang kembali sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku
Tuhan kenapa hidupku begini? Saya kerja dari pagi sampai malam. Saya hampir tiap hari lembur. Pekerjaan di kantor menumpuk, tidak ada selesai-selesainya. Kenapa hidupku harus begini Tuhan? Hei, banyak orang di luar sana ingin berada di posisi sepertimu. Bahkan mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Bukankah dalam posisi seperti ini kamu harus tetap bersukacita, bahkan bersyukur? Bersukacita. Saya di kantor, di rumah sama saja. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Papa mamaku selalu bertengkar. Siapa yang kena imbasnya? Saya dengan adikku. Terus saya harus bersukacita. Kenapa saya harus begini hidupku? Tuhan tahu apa yang sedang kau alami sekarang. Dan mungkin ini saatnya supaya engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Tuhan kau bilang, mana ada Tuhan? Saya dari kecil hidupku sengsara. Saya selalu dikucilkan sama temanku. Saya selalu sendirian. Orang tuaku tidak pernah ada, sibuk selalu. Masih adakah Tuhan di dunia ini? Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk tenangkan hati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di minggu Prapaskah ini, di malam Getsemani, kami boleh mengasingkan diri kami di tempat ini, di bait-Mu yang kudus, untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang masih Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang kami masih nikmati sampai detik ini. Kami boleh melangkahkan kaki kami ke bait-Mu yang kudus ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kehebatan ataupun karena kemampuan kami. Semua semata-mata hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada malam hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji menyembah-Mu. Terlebih kami akan belajar satu doktrin yang penting dalam kekristenan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada kami hikmat, Engkau berikan kepada kami pengertian untuk mengerti setiap bagian firman Tuhan yang akan kami sama-sama pelajari pada malam hari ini. Kami tahu bahwa kami manusia yang terbatas, kami butuh pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu biarlah Engkau yang memberikan kepada kami ilham-Mu sehingga kami boleh mengerti setiap bagian firman Tuhan yang dijelaskan. Sehingga waktu kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa berkat, sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang menguatkan kami di saat kami susah, di saat kami lemah, dan di saat kami terbatas. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih daripada setiap jemaat Tuhan yang datang hadir, tapi biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi bibir mulut hamba-Mu. Sehingga ketika firman Tuhan keluar, itu benar-benar berasal daripada-Mu dan kami semua yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur dari hati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama hadir pada malam hari ini untuk mengikuti malam Getsemani, di mana ini sudah dirancangkan jauh-jauh hari dan kita akan belajar satu doktrin terkenal dari Calvinis. Untuk itu sebelum kita mulai ada baiknya saya perkenalan diri singkat karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau memperkenalkan diri, nama saya Yosua Feliciano Kamerling. Bapak Ibu bisa panggil saya Yosua sama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Kemudian saya lahir dan besar di Makassar, namun saya berasal dari suku Ambon. Saya tinggal di Jalan Gunung Nona, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dekat dari tempat saya bekerja di STT Jeffrey Makassar. Jadi saya dari tahun 2014 masuk di STT Jeffrey Makassar, kemudian 2018 tamat S1 dan kemudian langsung lanjut S2, lulus tahun 2020 dan akhirnya melayani di STT Jeffrey Makassar. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saya juga kenal,
saya baru 1 kali menginjakkan kaki saya di tempat ini, tetapi saya sudah kenal dengan GKI Gracia. Sebelumnya dosen favorit saya salah satu yaitu Bapak Pendeta Andreas Supratman, juga itu adalah dosen saya. Kemudian ada keluarga saya juga yang pernah melayani di tempat ini, kalau Bapak Ibu kenal dengan namanya Evangelis Lala. Jadi masih ada hubungan keluarga, saya adalah ponakannya. Jadi oma saya di Ambon bersaudara dengan papanya Kalala. Jadi saya panggil tante, tapi Kalala bilang sama saya sudah didoktrin harus panggil Kak saja. Jadi kalau ketemu pasti Kak Lala. Kemudian saya juga kenal dengan Ibu Destrin, karena beliau juga sama-sama menempuh pendidikan di STT Jeffrey Makassar. Ada Kak Usat juga senior saya dan Kak Royen. Halo Kak Royen, kita ketemu lagi. Kak Royen adalah teman angkatan saya. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini sebelum kita sama-sama belajar tentang satu doktrin yang terkenal dari Calvinis. Saya mendengarkan beberapa masukan dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, katanya jemaat di sini sedang semangat-semangatnya untuk belajar doktrin. Jadi itu puji Tuhan, luar biasa sekali, di mana ada banyaknya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat GKI Gracia semakin semangat untuk belajar kebenaran. Jadi Tuhan juga pasti senang untuk melihat. Untuk itu kita akan belajar di bawah satu doktrin pada malam hari ini, yaitu tulip. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa tulip? Apakah ini adalah sebuah bunga? Karena kalau kita dengar dengan kata tulip, itu biasanya langsung kita tahu bahwa ada bunga tulip. Nah, doktrin ini Bapak Ibu Saudara sekalian muncul sejak adanya berbagai macam paradigma dan juga hal-hal yang beredar di kalangan reformasi pada saat itu. Adanya pemikiran-pemikiran yang akhirnya mungkin menyesatkan beberapa orang. Mereka mulai bingung dengan adanya ajaran-ajaran yang beredar khususnya di kalangan reformasi. Salah satunya muncul ajaran tentang Armenianisme dan juga Calvinis. Kedua-duanya tidak salah. Semuanya berfokus bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tetapi ada bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Armenian berfokus bahwa keselamatan orang percaya itu bisa hilang. Jadi itu ditentukan dari pribadi orang itu sendiri. Nah, sedangkan Calvinis mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang karena Allah yang sudah memilih. Itu sebabnya akhirnya muncullah pertemuan di Belanda, di Eropa tahun 1618 pada saat itu untuk merumuskan berbagai macam teori-teori khususnya tentang pengajaran di kalangan reformasi. Ada banyak sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kemudian ada 5 yang besar, yaitu disingkat dengan tulip. Kenapa tulip? Karena Belanda dikenal dengan, selain kota kincir angin ya, juga dikenal dengan negara tulip. Banyak bunga tulipnya, makanya dibuat sebuah akronim yang langsung diingat bahwa pada tahun 1618 ada satu pertemuan di Belanda dan merumuskan tentang pengajarannya Calvinis. Yang pertama yaitu total depravity. Jadi ini berarti kerusakan total yang terjadi akibat dosa. Kebejatan total Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua itu unconditional electional. Artinya pemilihan yang tidak bersyarat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga limited atonement. Penebusan yang terbatas. Dan kemudian irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan yang terakhir yang kelima perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus. Nah, kelima hal ini akan kita belajar selama beberapa hari ke depan, tetapi yang pertama yang akan kita belajar hari ini yaitu total depravity atau kerusakan total. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bahas lebih dalam tentang total depravity ini,
Ini merupakan salah satu doktrin yang sudah tidak terkenal lagi di abad yang ke-21. Kenapa demikian? Saya menyebutkan ini karena sudah banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Misalnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu tahu istilah yin dan yang? Ada bulatan titik putih di antara lautan hitam. Dan begitu juga sebaliknya, ada bulatan titik hitam di antara lautan putih. Orang-orang percaya bahwa ada memang kejahatan, tetapi di dalam kejahatan itu pasti ada yang namanya kebaikan. Begitu juga sebaliknya, di dalam kebaikan pasti ada yang namanya kejahatan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengaruh-pengaruh lagu-lagu sekarang, pop khususnya, sudah mulai mengajarkan bahwa manusia itu bebas untuk menentukan pilihannya. Salah satu lagu yang mungkin bisa kita dengarkan, This Is Me. Terserah dia mau warna kulitnya bagaimana, terserah dia mau misalnya LGBT, pokoknya semuanya itu ada kebaikan yang bisa kita ambil dari situ. Itu sebabnya doktrin ini sudah mulai pudar. Dan saya senang kalau jemaat di tempat ini punya semangat untuk belajar. Nah, kita akan lihat total depravity ini dari beberapa ayat firman Tuhan. Mari sama-sama yang membawa Alkitab, kita buka firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang pertama saya ambil dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 23. Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak sempat membawa Alkitab, ayatnya sudah ada di atas. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ditekankan telah berbuat dosa. Jadi tidak ada satupun orang yang luput dari dosa. Entah itu saya sebagai pemberita firman Tuhan, maupun juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan, ketika pertama kali Adam jatuh ke dalam dosa bersama dengan Hawa, itu menyebabkan seluruh umat manusia yang adalah keturunannya berdosa. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya dikatakan di sini telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar yang tadinya diciptakan dalam Kejadian sungguh amat baik. Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, itu akhirnya hancur. Kenapa demikian? Karena manusia akhirnya membuka celah dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Ini pengertian yang pertama yang mungkin kita bisa sama-sama pelajari. Kalau kita mau lihat ketika Adam jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang dicari? Apakah Hawa atau Adam? Ini juga merupakan pertanyaan supaya kita bisa saling berinteraksi dan tidak tegang ya malam hari ini. Siapa yang dicari Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tahu ya bahwa Hawa yang duluan memakannya, tapi Allah mencari Adam. Kenapa demikian? Karena Adam adalah kepala keluarga saat itu. Ini juga sekaligus mau memberitahukan kepada para kepala keluarga, laki-laki untuk bertanggung jawab. Tuhan tidak cari Hawa, di mana engkau bersembunyi? Tetapi Tuhan mencari Adam. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka diusir dari Taman Eden itu. Gambar yang tadinya utuh, gambar yang tadinya itu mulia, manusia diciptakan dikatakan sungguh amat baik, itu akhirnya rusak. Hanya karena tidak menaati perintah Allah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia supaya dia bisa bebas menentukan pilihannya. Tetapi itulah manusia. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama yang kita bisa lihat. Kemudian yang kedua saya minta para pria kaum laki-laki untuk membacakan ayatnya ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kerusakan total itu? Di sini Rasul Paulus sedang memberikan suratnya kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya ibaratkan ini seperti seseorang yang mati karena menggunakan narkoba. Jadi kalau ada kita mungkin dengar ada orang atau ada teman yang mati karena narkoba. Itu karena memang waktu dia hidup, dia kecanduan dengan narkoba itu sendiri. Sehingga akhirnya menyebabkan dia mati karena narkoba. Kamu hidup di dalamnya, itu sebabnya dikatakan Rasul Paulus di sini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang selamat. Sampai akhirnya Adam itu diusir. Kita kembali lagi cerita tentang Taman Eden. Adam itu diusir bersama dengan istrinya Hawa keluar dari Taman Eden. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ada satu lagi pohon yang dilarang untuk dimakan. Pohon apa itu? Pohon hidup yang kekal. Kapan Adam makan itu, maka dia akan terus-menerus hidup di dalam dosa dan tidak bisa diselamatkan. Itu sebenarnya adalah langkah penyelamatan awal dari Allah untuk membebaskan kita sebagai umat yang berdosa ini. Tuhan tidak mau kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu sebabnya dia usir. Biasanya kita bilang, jahat sekali Allah. Kenapa harus diusir? Padahal itu sebenarnya langkah awal untuk menyelamatkan kita manusia. Allah tidak mau kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu sebabnya setelah mati secara rohani, manusia diberikan kesempatan umur yang tidak bisa hidup selama-lamanya. Harus juga mati secara jasmani. Kenapa demikian? Supaya tidak ada lagi kuasa dosa yang berkuasa di dalam manusia itu sendiri. Sekarang kaum perempuan, baca buat kita semua. 1, 2, 3. Dalam kelemahan, aku diperanakan. Dalam dosa, aku dikandung ibuku. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dituliskan oleh pemazmur untuk menjelaskan juga kepada kita semua. Bahwa sejak bayi masih ada dalam kandungan, mereka juga sudah berdosa. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa kuatnya itu, dahsyatnya kuasa dosa. Tidak main-main. Dari manusia masih dalam kandungan, belum lahir ke dunia ini, mereka sudah punya benih berdosa. Benih untuk berbuat dosa. Itu sebabnya kalau mungkin saya memberikan lagi sebuah pertanyaan untuk kita semua. Lalu bagaimana dengan bayi yang mati di dalam kandungan ibu, kemudian kemana dia? Mungkin ini nanti bisa masuk kepada diskusi-diskusi di kelompok-kelompok komsel atau PA, supaya kita bisa sama-sama berdiskusi tentang ini. Tapi satu yang harus Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, bahwa sejak bayi masih di dalam kandungan ibu, dia sudah berdosa. Inilah yang dimaksudkan dengan kerusakan total Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada beberapa pandangan yang salah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus juga kita ketahui tentang kerusakan total ini. Ada beberapa orang-orang yang coba menafsirkan tentang
total depravity ini tetapi keliru. Yang pertama, kerusakan total itu tidak berarti kerusakan mutlak. Itu yang harus kita ketahui bersama. Kerusakan total tidak berarti kerusakan mutlak. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama kerusakan total dan yang kedua kerusakan mutlak. Total dan mutlak. Apa bedanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kondisi manusia yang sejahat-jahatnya, kejahatannya betul-betul sempurna dan tidak bisa melakukan kebaikan. Ini yang dibilang dengan kerusakan mutlak. Artinya manusia memang jahat, betul-betul jahat dan tidak bisa melakukan kebaikan. Kerusakan total bukan begitu maksudnya. Ini yang harus kita ketahui pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa demikian? Ada satu gambaran yang mungkin bisa membuat kita mengerti secara sederhana. Anggaplah Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan dosa. Mungkin saya mau bertanya ya kepada salah seorang di tempat ini, mungkin Pak Yosua. Pak Yosua, sebelum bertobat, kira-kira dosa apa yang pernah Bapak lakukan? Banyak. Boleh sebutkan satu saja? Bohong. Ya, mungkin anggaplah bohong. Di sini ini dia. Jadi sudah rusak secara total. Maksudnya hati, pikiran, tubuh juga ikut. Apalagi berbohong. Orang bohong biasanya menutupi kebohongannya dengan bohong lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan kerusakan total. Dan ini dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mulai mengerti ya, mulai paham bedanya kerusakan total dengan kerusakan mutlak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih contoh lagi. Seorang yang mencuri belum tentu dia membunuh. Seorang yang membunuh belum tentu dia selingkuh. Dan seorang yang selingkuh belum tentu dia mencuri. Jadi tidak ada satu orang di dunia ini yang melakukan begitu banyaknya semua dosa sekaligus. Kenapa demikian? Karena yang membuat itu adalah ini, kerusakan mutlak. Tidak ada lagi kebaikan di dalam dirinya. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang berbuat seperti iblis. Itu sebabnya ketika Lucifer, orang malaikat, pemimpin pujian di surga, dia ingin coba menjadi seperti Allah, dia langsung dilemparkan ke bumi. Inilah yang dimaksud dengan kerusakan mutlak. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan dosa, ya kemungkinan kita masih di sinilah. Ada yang jahat, lebih jahat dari misalnya Pak Yosua tadi, ya mungkin di atas sini. Tetapi tidak ada yang pernah sampai di atas sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini adalah salah satu pengertian yang salah tentang kerusakan total. Kerusakan total bukan berarti kerusakan yang mutlak. Jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap bisa paham. Jadi kerusakan total tidak berarti hilangnya kebaikan relatif. Sebentar kita akan lihat, apalagi itu yang namanya dengan kebaikan relatif. Kebaikan relatif, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kebaikan yang sementara. Sedangkan ini ada 3 perbuatan baik yang sejati. Yang sejati artinya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang benar. 3 perbuatan yang sejati juga ditentukan dengan ketaatan kepada hukum Allah. Dan 3 perbuatan yang sejati juga itu ditentukan dengan motivasi yang benar. Jadi kalau ini dilakukan semua, maka seseorang bisa melakukan 3 perbuatan baik yang sejati. Jadi saya mau katakan buat kita semua bahwa tidak ada satu manusia yang bisa melakukan 3-tiganya langsung.
Bisa saja dia seorang yang tidak kenal dengan Yesus, tetapi dia berbuat dosa. Kemudian dia berbuat baik. Dan akhirnya orang melihat bahwa wah, perbuatannya ini lebih baik daripada orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah kenal dengan Kristus. Ya bisa saja itu terjadi, tetapi itu bukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dia tidak punya iman yang benar. Mungkin saja dia punya ketaatan kepada hukum Allah, seperti jangan berdusta, jangan berbohong. Kalau kita lihat ada keluarga kita atau saudara kita yang membutuhkan pertolongan, mari kita kasih bantuan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian seperti demikian. Dan motivasi yang benar ini yang ketiga adalah untuk kemuliaan Allah. Apakah seorang yang tidak percaya kepada Yesus tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah? Tentu tidak. Jadi pada umumnya manusia hanya melakukan satu atau dua hal saja di antara ini. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kerusakan total tidak berarti hilangnya kebaikan relatif. Ada beberapa kebaikan yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Jadi tidak rusak secara mutlak. Kalau iblis betul-betul ketiga-tiganya itu tidak ada. Ketiga-tiga ini tidak ada memang. Kalau manusia masih bisa ada yang lakukan satu atau mungkin dua. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, harap kita bisa sama-sama pahami tentang kerusakan total ini. Itu sebabnya ada satu ayat di mana Yesus mengutip dari Lukas 6 ayat 33, dia bilang seperti ini, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita kembali lagi tadi ke perbuatan baik yang sejati. Apa jasanya kita ketika kita berbuat baik? Padahal ada juga orang berdosa yang melakukan hukum Allah, misalnya mereka tidak mencuri, mereka rajin bersedekah, apalagi dekat-dekat dengan bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, mereka bisa saja melakukan bakti sosial di mana-mana, membagi-bagikan makanan dan minuman. Tetapi, apakah mereka punya iman yang benar? Tidak. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Jadi serusak-rusaknya manusia Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu jati diri kita bahwa kita tidak serusak iblis. Kerusakan yang dialami manusia itu disebut dengan kerusakan total, bukan kerusakan mutlak. Nah biasanya ini yang mempengaruhi tafsiran-tafsiran yang ada saat belajar tentang total depravity ini. Itu sebabnya penting sebelum kita masuk belajar tentang apa sebenarnya arti dari total depravity ini, kita lihat ada banyak ajaran-ajaran yang salah tentang total depravity ini atau kerusakan yang total. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar definisi yang tepat. Apa sebenarnya itu total depravity? Kita sudah lihat tadi ada dua pengertian yang salah, bahwa kerusakan total bukan berarti kerusakan yang mutlak. Dan kerusakan total bukan berarti manusia tidak bisa melakukan salah satu perbuatan baik yang relatif. Nah, kita lihat definisi yang tepat pertama. Definisi yang tepat pertama, manusia berdosa selalu dan semata-mata berbuat dosa. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa manusia pada umumnya itu memang berdosa. Selalu dan semata-mata berbuat dosa. Boleh angkat tangan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam satu hari ini tidak pernah berbuat dosa. Apakah ada? Boleh angkat tangan kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengingat kira-kira dalam satu hari ini hanya melakukan 3 dosa saja. Boleh angkat tangannya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sudah baca firman-Nya tadi di Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan itu akhirnya menjadi natur dari manusia. Yang tadinya mereka diciptakan dengan gambar yang serupa dengan Allah, tapi akhirnya gambar itu rusak. Dan kemudian naturnya berubah jadi natur dosa. Dan inilah yang kita pelajari bersama pada malam hari ini. Manusia berdosa selalu dan semata-mata berbuat dosa. Firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 5, kita bisa buka bersama-sama. Kejadian 6 ayat 5 ini Bapak Ibu Saudara sekalian menceritakan kepada kita tentang peristiwa sebelum air bah. Sebelum Allah memusnahkan dunia dan segala isinya. Saya bacakan buat kita Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi seperti yang tadi. Manusia berdosa selalu dan semata-mata hanya berbuat dosa. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dalami Kejadian 6 ini, Allah menyesal menciptakan manusia. Bisa dibayangkan kejahatan semacam apa yang dilakukan manusia. Kebejatan seperti apa yang dilakukan manusia. Itu sebabnya depravity itu bukan hanya sekedar kerusakan, tapi juga kebejatan, bejat, sebejat-bejatnya. Sehingga akhirnya Allah menyesal untuk menciptakan manusia. Padahal kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, 27, baiklah kita menciptakan manusia sesuai segambar dan serupa dengan kita. Tetapi di pasal yang ke-6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Seorang tua, ayah atau ibu melihat anaknya saja tidak dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh ayah atau ibunya, pasti hatinya akan sakit. Apalagi Tuhan, yang mana dia awal mula menciptakan manusia sesuai dan segambar dengan Allah. Tetapi hanya karena dosa menggerogoti manusia sehingga akhirnya membuat hal itu memilukan hatinya. Sampai akhirnya dia katakan menyesal untuk menciptakan manusia. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau gambarkan manusia berdosa. Selalu dan semata-mata hanya berbuat dosa dengan gambaran seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu semua ini ya. Ini enak kalau sudah jadi panggang, sudah dipanggang. Tapi kalau seperti ini, sepertinya menjijikan. Tetapi itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita bersama ketahui. Sebelum kita terima Yesus, sebelum kita dilahirkan baru, kita adalah orang yang sangat menjijikan. Seperti babi ini. Mungkin dia sudah dikasih mandi, dia sudah dikasih parfum yang banyak, tetapi karena memang kesukaannya dan memang tabiatnya selalu ingin mandi di lumpur, maka tidak peduli, dia sudah harum, bahkan mungkin dikasih mandi dengan parfum juga, dikasih mandi molto mungkin supaya pewangi, tetapi dia akan tetap terus mencari lumpur ini dan akhirnya kotor lagi kembali, jijik lagi kembali. Itu yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus sadari bahwa tanpa Yesus kita sesungguhnya adalah makhluk yang paling hina. Kita adalah makhluk yang sangat-sangat menjijikan. Itu sebabnya syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dari definisi yang pertama ini yang kita pelajari, kita harus tahu bahwa kerusakan total itu artinya manusia berdosa selalu dan semata-mata hanya berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya tidak ada satupun embel-embel di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Seperti orang dalam. Oh, saya ada orang dalam di surga. Karena malaikatnya rata-rata orang Ambon. Jadi waktu saya mati nanti, ya bisalah saya dapat tempat di surga. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta kita yang kita kumpul sebanyak-banyaknya itu juga tidak bisa membuat kita masuk ke surga. Apalagi doa-doa yang kita naikkan itu juga tidak bisa buat kita masuk ke surga. Hanya satu-satunya jalan orang bisa sampai kepada Bapa, yaitu melalui Yesus. Itu sebabnya yang harus kita ketahui pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, undang Yesus masuk di dalam hati kita. Kalau mungkin kita sedang bergumul dalam keluarga kita, ada anak kita yang mungkin sudah tidak sesuai jalannya dengan kebenaran firman Tuhan, undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Maka dia pasti akan memulihkan kerusakan-kerusakan yang ada. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada masalah dalam pekerjaan kita, ekonomi kita, mari kita undang Yesus untuk masuk di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita menjadikan dia andalan satu-satunya yang bisa kita harapkan di dunia ini. Manusia bisa mengecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang terdekat bisa mengecewakan. Orang tua, anak bisa mengecewakan. Bahkan saya mau katakan suami atau istri juga kadang mengecewakan. Tetapi hanya satu yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus. Kita harus sadari hal ini bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Istri kita adalah manusia yang berdosa. Suami kita adalah manusia yang berdosa. Anak kita atau orang tua kita adalah manusia yang berdosa. Selalu dan semata-mata hanya berbuat dosa. Itu sebabnya jika kita mau mereka dipulihkan atau kita yang dipulihkan, mari undang Yesus. Supaya bisa memulihkan segala kerusakan yang ada. Definisi yang tepat yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu keberdosaan manusia, menjelaskan bahwa adanya ketidakmampuan total. Ketidakmampuan total. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya kita sendiri. Itu sebabnya sampai sekarang masih banyak perdebatan-perdebatan teologis antara pengikut Arminian dan Calvinis. Bahwa manusia diselamatkan itu karena ada usaha dari manusia itu sendiri. Kalau dia beriman kepada Yesus maka dia selamat. Tetapi Calvin mengatakan bahwa bahkan usaha manusia itu sendiri pun sebenarnya itu adalah kedaulatan dari Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan dia. Sehingga akhirnya dia mengambil sebuah langkah komitmen untuk percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, keberdosaan manusia menjelaskan bahwa adanya ketidakmampuan total. Itu sebabnya di Matius 7 ayat 18, Yesus berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pada umumnya, kita tahu bahwa kalau Adam yang adalah nenek moyang kita itu berdosa, tidak mungkin diturunkan adalah hal-hal yang baik. Pasti juga ada natur dosa, pasti juga ada benih dosa. Itu sebabnya kita harus putuskan kutuk keturunan itu. Kutuk di Taman Eden itu harus diputuskan di dalam nama Yesus. Supaya tidak ada lagi kutuk-kutuk yang mengikat kita, bahkan mungkin mengikat keluarga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu kejadian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 ketika terjadi kebakaran hutan di Riau.
Bahkan kebakaran hutan itu sangat-sangat mengganggu polusi udara. Bahkan sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya dikerahkanlah pemadam kebakaran untuk membantu supaya pemadaman hutan ini tidak mengganggu lagi. Karena ada juga banyak pesawat yang lewat sangat-sangat terganggu. Karena adanya asap yang betul-betul tebal ini yang menutupi Riau dan daerah-daerah sekitarnya. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu dari pemadam kebakaran ini, dia terperosok ke dalam satu lumpur. Dan itu sampai bermalam-malaman. Puji Tuhan ada satu orang temannya, karena dia hilang, akhirnya dikerahkan semua untuk mencari. Cari ini. Akhirnya ada satu orang temannya yang kemudian menemukan dia. Ternyata dia sudah tenggelam di lumpur isap. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu lumpur isap? Semakin kita berusaha untuk mengeluarkan diri kita di dalam lumpur itu, maka kita akan semakin tenggelam masuk di dalam lumpur itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa juga menyelamatkan orang ini. Bahkan dia mau bergerak sedikit pun untuk mengambil batang yang ada di sekitarnya, dia semakin tenggelam. Apa yang diperbuatnya? Ya hanya diam dan tunggu pertolongan yang datang dari temannya. Itu sebabnya temannya akhirnya mengulurkan ada ranting ke dia dan akhirnya menarik dia sehingga akhirnya dia bisa keluar dari lumpur isap ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga dengan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan segala usaha kita, sekeras apapun kita mau berusaha untuk keluar dari dosa, saya mau katakan bahwa semakin kita terperosok di dalam dosa itu sendiri. Kita gunakan kemampuan kita sekuat tenaga. Bahkan maaf kata, kita berdoa semoga kita keluar dari dosa ini, pergumulan yang berat ini. Seringkali malah kita justru masuk, terjerumus ke dalamnya. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita butuh orang lain untuk membantu kita, menyelamatkan kita keluar. Sebab hal yang kedua tadi, bahwa manusia berdosa itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan totalnya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia selain hanya berharap kepada Yesus saja. Hanya mengandalkan Yesus dan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia tidak mampu secara total. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini di mana kita memperingati minggu-minggu Prapaskah, minggu sengsara Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, undang Yesus. Hanya dia yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Kalau kita masih ingat cerita ketika Yesus menyelamatkan Petrus, yang dengan percaya dirinya berjalan di atas air, tetapi kemudian dia tenggelam. Akhirnya Yesus yang mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Begitu juga dengan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak bisa usaha sekeras apapun kita, dengan usaha kita ya secara pribadi, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita butuh Yesus, kita butuh mentor rohani, kita butuh orang yang dewasa secara rohani untuk bisa menolong kita, membawa kita untuk akhirnya mengalami pemulihan yang berasal daripada Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakmampuan total itu artinya kita tidak mampu melakukan kebaikan. Kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan di dunia ini Bapak Ibu. Ketidakmampuan total juga kita tidak mampu, manusia tidak mampu memahami apa yang dinamakan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, ketidakmampuan total, manusia tidak mampu menginginkan kebaikan. Jadi kiranya dari ketiga hal ini kita bisa mengerti dan memahami bahwa sebenarnya kita tidak perlu egois untuk mengatakan bahwa saya bisa,
Saya bisa sendiri tanpa butuh bantuanmu. Saya bisa. Dengan mengandalkan kekuatanku, saya bisa. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya bisa hanya karena Yesus yang memberikan kepada kita kemampuan. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus berkata kepada para muridnya, untuk menjadi murid Kristus yang setia bagaimana caranya? Dia memberikan sebuah gambaran perumpamaan pohon anggur. Dia bilang seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi mari tinggal dalam Yesus. Sehingga Yesus juga tinggal di dalam kita. Dan akhirnya kita bisa untuk dipulihkan dari kerusakan total itu tadi. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita datang malam hari ini, saya tahu tadi suasananya hujan, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin juga berjuang untuk menerobos hujan, tetapi kalau ini kita tidak ketahui, maka semua sia-sia. Kesimpulan malam hari ini yaitu datang pada Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan kita. Saya menutup dengan satu ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini adalah 2 Timotius 3 ayat 17 Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya konteks dari perikop tersebut digambarkan bahwa manusia keadaannya pada akhir zaman mereka cinta uang, mereka memberontak dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh lihat nanti 2 Timotius 3. Dan kemudian ada arahan bahwa untungnya Timotius ini mengikuti ajaran yang benar. Ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang berfokus kepada Yesus. Sehingga walaupun ada banyak pengajaran sesat yang diajarkan saat itu di tengah-tengah jemaat yang sedang dia gembalai di Efesus, dia bisa tetap bertahan dalam pencobaan. Dan ini merupakan salah satu surat terakhir seperti surat wasiat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Karena ini ditulis di akhir kehidupan Rasul Paulus waktu dia mau mati. Makanya kalau kita lihat di 2 Timotius selanjutnya ada muncul ayat mengenai diriku. Darahku sebentar lagi akan dicurahkan. Tapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan itu biasanya ditulis di nisan-nisan. Nah ini surat wasiat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Apa yang mau kita pelajari? Di sini saya kasih bold, kasih tebal, setiap perbuatan baik. Kita sudah belajar bersama bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan perbuatan baik. Mungkin perbuatan relatif bisa, perbuatan baik relatif bisa, tapi perbuatan baik sejati itu tidak bisa karena kita sudah rusak secara total. Tapi ada satu bagian yang saya mau ajarkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Menarik untuk meneliti kata perbuatan baik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata perbuatan baik di sini itu sama seperti seekor kupu-kupu. Bapak Ibu tahu kupu-kupu? Untuk menjadi kupu-kupu yang indah, dia tidak langsung seperti ini tentunya. Tetapi dia harus mengalami metamorfosis. Mulai dari apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Telur. Dari telur kemudian ulat. Setelah ulat baru kepompong. Dan kemudian kupu-kupu yang indah. Saya mau ajak kita kembali dulu. Waktu kupu-kupu yang indah ini jadi ulat. Bapak Ibu tahu ulat itu apa? Binatang yang menggelikan, menjijikkan, bahkan kalau misalnya ada di sini ulat kemudian saya lempar ke Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian akan menghindar. Dan ulat juga sangat-sangat merugikan tanaman. Dia hanya binatang yang
menghabiskan seluruh daun-daun, makanya dia disebut sebagai hama pada tanaman. Karena memang dia merusak. Dia tugasnya itu memang hanya untuk merusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sungguh luar biasanya ciptaan Tuhan ini. Dari binatang yang rusak, yang jijik, yang hama, tidak membantu sama sekali pertumbuhan pada tanaman, kemudian dia diubahkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Bahkan warnanya sangat unik, sangat cantik. Bukan hanya itu saja, tetapi ada fungsinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia membantu penyerbukan pada tanaman, pada bunga. Bisa dilihat tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hewan yang tadinya merusak, hewan yang tadinya hanya menggagalkan pertumbuhan pada tanaman, hewan yang tadinya sangat menjijikan, Tuhan ubah menjadi seekor binatang kupu-kupu yang sangat indah. Bahkan bukan hanya dari segi warnanya, dia sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan pada bunga. Dari sebelumnya merusak, kemudian berakhir kepada membantu bunga itu bisa subur. Apa yang bisa kita pelajari dari metamorfosis pada kupu-kupu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini? Yang bisa kita pelajari adalah sebenarnya sebelum kita kenal dengan Yesus, sebelum ada Yesus, sebelum kita dilahirkan kembali, lahir baru oleh Roh Kudus, kita juga adalah ulat yang menjijikan. Kita juga adalah ulat yang mungkin jadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Tetapi sungguh luar biasanya Tuhan mengubah kita Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti kupu-kupu yang membantu penyerbukan pada bunga, kita juga diubahkan menjadi ciptaan yang sungguh amat baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita sejak kita berjumpa dengan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita sudah belajar malam hari ini bahwa kondisi kita memang sudah rusak secara total. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak rusak secara mutlak. Masih ada kesempatan untuk kita yang sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Yesus. Sehingga sama seperti tadi ulat, dia bertransformasi menjadi kupu-kupu. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita saya yakin dan percaya akan bertransformasi menjadi alat keberkatan Tuhan dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita semua boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan jangan hanya sampai di kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita wartakan Yesus dimanapun kita berada. Bukan hanya melalui perkataan kita, tapi juga melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Sehingga kita bisa menjadi garam dan terang, bahkan waktu orang lihat perbuatan kita, orang-orang bisa memuliakan Bapa yang ada di surga. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh sangat mengucap syukur untuk satu pelajaran yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa identitas kami sebelum mengenal dengan Yesus, kami sungguh-sungguh sangat berdosa. Kami sungguh-sungguh sangat tidak layak untuk diselamatkan. Tapi kami bersyukur akan pengorbananmu di kayu salib. Engkau telah menebus kami, Yesus. Oleh darahmu yang tertumpah, oleh bilur-bilurmu, menebus hidup kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa sepertimu. Ajarkan kami Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini, hari-hari penantian di mana Yesus akan disalib. Ajar kami juga Tuhan, untuk terus bergantung kepadamu. Di saat mungkin kondisi hati kami sedang tidak baik-baik saja. Di saat mungkin kami penuh dengan kemarahan, kami penuh dengan kegeraman. Bahkan kami penuh dengan segala dosa dan tipu muslihat. Ajar kami
untuk datang kepada Yesus. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mau merefleksikan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kami boleh diubahkan menjadi satu ciptaan yang baru. Kami boleh ditebus dengan darah-Mu yang sangat amat mahal, yang tidak dapat dibandingkan seluruh benda apapun, seluruh hal apapun di dunia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk Yesus Kristus yang Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami yang tadinya harus binasa, kami yang tadinya harus dihukum, tapi puji nama Tuhan untuk Yesus yang boleh menggantikan kami. Kiranya malam hari ini Tuhan, kami boleh pulang membawa berkat sukacita ini, bahwa kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang sungguh amat mahal. Dan biarlah Tuhan, kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga melalui hidup kami, banyak orang-orang di luar sana boleh memuliakan Bapa yang ada di surga. Kelanjutan dari ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap dan terus menolong pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati mulai dari gembala sidang sampai kepada jemaat Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang terlibat pada malam hari ini untuk membuat konsep yang sangat menarik. Belajar dari satu kebenaran doktrin tentang Calvinis. Kiranya Tuhan juga yang kembali memberikan kepada mereka sukacita dan kekuatan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur dari hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Segala kemuliaan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan boleh menyertai ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Terima kasih banyak untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang hidup kami. Sehingga kemanapun kami berada kami siap untuk menjadi murid Kristus yang selalu dan senantiasa menerapkan firman itu di sepanjang hidup kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, kami akan pulang. Kiranya tangan-Mu yang terus menyertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sehingga pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan tenang, keesokan hari kami boleh kembali memuliakan nama Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Akhirnya Tuhan, biarlah semua jemaat ini Engkau memberkati satu persatu. Jangan ada yang terlewatkan ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami juga siap untuk menjadi berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
dan terimalah berkat yang berasal daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan jemput kita pada kali yang kedua, semua kita saleh-salehnya yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.